Lalu dok, bagaimana kalau misalnya kita mau memastikan apakah kita memang terkena gangguan pendengaran akibat obat ototoksik atau tidak? Nah, sebenarnya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan namanya pemeriksaan audiometri atau pemeriksaan pendengaran. Nah, nanti dari hasil tes pendengaran itu akan muncul hasil berupa tuli sensori neural atau gangguan pendengaran sensori neural. Itu sedikit berbeda, mungkin nanti memang harus dijelaskan oleh dokter THT-nya bagaimana sih kalau tulinya atau gangguan pendengaran karena konduksi atau karena sensori neural. Nah, karena obat ototoksik ini dia menyerangnya ke saraf pendengaran, maka yang akan terkena dan menjadi gangguan adalah dari saraf pendengarannya. Nah, ada gangguan pendengaran terutama pada saat di tempat ramai. Sebenarnya itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki gangguan pendengaran akibat saraf pendengarannya. Nah, untuk tes pendengaran itu sendiri, dia dilakukan di tempat yang khusus, tempat yang sepi khusus, ada ruangannya, dan nanti kita diberikan headset, fungsinya untuk memberikan nada-nada tertentu dengan volume-volume tertentu. Kita akan memberikan sinyal kepada pemeriksa apabila kita mendengar bunyi yang terdengar di headsetnya kita. Nah, dari situ nanti akan muncul penilaian-penilaian yang mana itu akan menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan terutama di nada tinggi. Itu merupakan tanda dari gangguan pendengaran sensori neural. Nah, jadi apabila kita memiliki gangguan pendengaran pada nada tinggi yang merupakan tanda dari sensori neural, biasanya itu memang mengarah ke ototoksik. Kalau dibilang soal pencegahan, tentu nomor satu yang harus dilakukan adalah jangan gunakan obat secara sembarangan. Nah, mungkin kita obat-obatan ototoksik ini tidak dapat kita temui di mana-mana sebenarnya sih ya, seperti kayak obat kemo, itu kan kita nggak mungkin bisa beli sendiri. Tapi obat-obatan seperti antibiotik dan obat-obatan anti nyeri itu sangat mudah didapatkan di apotek dan kita bisa beli sendiri. Nah, maka sarannya adalah jangan minum obat sembarangan tanpa berkonsultasi dengan dokter. Karena kita tidak tahu dosis berapa sih sebenarnya yang aman untuk kita konsumsi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ketika seseorang sudah terkena ototoksik atau sudah mulai terjadi gangguan pendengaran sensori neural akibat ototoksik, ini sangat susah untuk disembuhkan kembali karena saraf itu sifatnya susah untuk beregenerasi. Jadi kalau misalnya sudah kena ototoksik bagaimana dok? Solusinya adalah tolong jaga telinganya agar tidak semakin parah, karena untuk bisa memulihkan itu cukup susah. Nah, bagi yang belum kena, tentu saja sarannya adalah hindari penggunaan obat-obatan ototoksik, atau kalau misalnya pun terpaksa untuk menggunakan obat-obatan ototoksik, tanyakan pada dokternya atau pada ahlinya, seberapa lama saya bisa mengkonsumsi obat ini dan dosis bagaimanakah yang aman untuk saya.